Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahabat Atmat, saya motor lover dimanapun Anda berada. Sehat selalu, yang penting kuwi rukun keluarga nih. Sehat rukun. Kayak golek duit. Moga duit ki nomor 3, sehat rukun duit. Penting itu ya. Kita mau review mobil. Seperti biasa, saya ini jualan, tapi tetap ada namanya edukasi dan kejujuran yang harus kita junjung tinggi dalam berbisnis. Nah, gini saya bisnis, ini fair, saya bisnis, saya cari untung dalam berdagang, karena untung itu hak setiap pedagang. Tapi harus fair, caranya harus fair, gitu ya. Jangan clickbait, cilukba, jangan gitu. Jadi kita tetap fair. Apapun yang kita jual, konsumen harus tahu. Kurang lebihnya minimal miskomunikasi itu jangan sampai banyak. Tetap yang saya sampaikan ada kurang teman-teman, tapi jangan terlalu banyak meleset dari ekspektasi gitu ya. Kita mau jual mobil Escudo. Nah, ini namanya Escudo. Mesinnya 16, tahunnya 94. Jadi Escudo ini 94, 95 sampai 2001 kalau nggak salah ya, 2000 lah. 2000 terakhir Escudo Nomade. Nah, ini Escudo GLX. Kita review satu-satu pelan-pelan ya. Ayo muter mas kameramen. Kita lihat catnya ini mulus semua karena ini sudah melewati final inspeksi saya. Saya dapat mobil ini berat-berat. Teman-teman kalau lihat videonya di update stok saya, dan karena mobil sudah tua tapi bahannya bagus, saya jadikan kembali keadaan seperti semula, mulus. Tidak seperti barunya, tapi minimal utuh, mulus gitu loh ya, dilihat enak. Teman-teman bisa lihat kolong mas, kolong ban. Nah itu masih dalam, juga masih original, catnya dalam. Kolong bannya dia pakai Axelera MT1 untuk ukurannya ring 15 standar ya. Jadi dia 23575. Jadi ban iki kira-kira gedene sak bane Panther Sporty. Kalau dikomparasi mungkin ban ini kalau saya nggak salah itu mungkin ukuran 28 apa 29 gitu ya. Jadi lebih sedikit lebih tinggi, sedikit lebih lebar dari ukuran standarnya. Ukuran standarnya ada di velg original. Dan velgnya juga sudah cakep, sudah berubah dari standarnya pakai ala modular begini. Lubang bautnya sama 5x139. Jadi tidak sama ya teman-teman. Kalau punya Innova, punya mobil-mobil begitu, peleknya dincep nih Escudo tidak bisa. Ini 5x139. Kalau Innova dan kawan-kawan itu 5114. Kalau ini sama dengan si Katana. Jadi jangan sampai salah beli pelek. Sini muter lagi mas kameramen. Nah ini mobil kalau cakep. Untuk belakang ini original mas ya. Pajak bulan 9, noponya Malang, bulan 9 hari ini saya buat review ini bulan 9. Tapi tenang, nanti saya bayar pajaknya 1.100.000 sekian. Taruhlah 1.3 gitulah sama SBD-nya. Ini pelek ukuran standarnya 19565. Sak bane Katana. Nanti ini kita cover ya. Nah, nanti sudah tak belikan, tak pesankan cover, ada tulisannya Suzuki, sudah tak belikan cover. Tinggal OTW aja sama yang jahit. Mas kameramen ngolong. Kita kalau beli Jeep harus ngolong. Kolong itu harus betul-betul dilihat. Kolong bawah tangki, gardan belakang itu, jadi gardanya dia bonggolnya di tengah. Kalau untuk Suzuki Vitara itu TC-nya juga di tengah. Tapi mobil ini 4x2 loh ya. Jadi begitu gardanya di tengah. Tidak sama dengan Katana. Kalau Katana bonggolnya ada di kanan. Kalau di Suzuki yang untuk Escudo Vitara dia bonggolnya di tengah, TC-nya di tengah. Ini 4x2. Kalau yang Vitara dia 4x4. Untuk harga selisih jauh Escudo sama Vitara ya teman-teman ya, karena dia ada komponen 4WD-nya. Tapi kalau teman-teman kalau dapat Escudo Vitara yang kondisi seperti ini mahal. Nah ini Escudo yang kondisi seperti ini cakep karena kita lihat dalam mas kameramen. Kelemahan Escudo pertama dari sini door trim. Kalian kemanapun lihat door trim Escudo itu pasti rusak. Kalau ada model masih seperti ini sudah jauh lebih dari cukup. Tak baleni mana ya, kondisi seperti ini sudah jauh lebih dari cukup kalau kita pembandingnya mobil sejenis seumur. Nah gitu, dalam jok itu juga masih secakep itu, original. Kemudian jok depan, nah itu juga itu masih original. Dashboard, kemudian waduh setir-setir masih cakep.
ini cakepnya mobil 94, berarti cakepnya mobil 30 tahun. Nah, mobil ini seumuran saya ini baru 30 tahun, tapi ada lebihnya, kalau ini belum lebih. Gitu ya, ini untuk si Escudo. Mas, tolong bawa sini Mas kameramen, delosor sampean. Nah, bayaran sak syutingan 50.000 gak gelem delosor ya. Bawah itu kolong-kolong, waduh, bawah. Siapa Mas kameramen? Wah, ini penting kalau kita beli sebuah JIP ya, bukan JEP. Kalau Jeep itu kan ada JIP sama JEP. Nah, sudah cukup ya? Cukup ya. Jadi kalau Jeep itu ada JEP, itu Jeep Amerika, Wrangler. Nah, itu JEP. Wong kalau ini JIP, Jeep. Jadi Jeep Jawa, wong Jawa karena Jeep. Jadi JEP sama JIP itu tidak sama. Ini Jeepnya JIP ya, kawan-kawannya. Nanti dikomplain sama yang teman-teman yang punya Wrangler. Saya tuh kadang kalau lihat Wrangler itu ya juga mau komplain loh. Nah, ini kemarin saya punya tamu juga, kawan saya datang ke tempat saya, Wrangler Sport, ditulisin ini segini nih Rubicon, opo-opoan awakmu. Tak takoni Gardan Dana 30 sama Dana 44 enggak tahu. Ya enggak apa-apa lah, bisa beli belum tentu tahu. Nah, ini piye nek buka. Sebentar. Oh, ini. Dia nyelempet. Oke ya, teman-teman kalau mau lihat dalam. Ini mobilnya original. Jadi ini harus dilihat. Oleh semua ini harus bagus, harus original pabrik. Catnya kalau warnanya merah harus merah jelek, merah mangkak gini. Jangan merahnya yang mulus. Berarti nek merahnya kalau merona berarti sudah dicat ulang. Nah, jadi cari yang merahnya masih jelek-jelek gini, ada hitam-hitamnya gini kayak gosong kena. Itu ya. Ini di sini mobil motor tua. Nah, ini beginian ini nggak bisa diperbaiki. Jadi harus cari yang bagus. Ini masih utuh, gini. Ini bawah belakang gini masih utuh semua. Nah, itu apa? Transmisi masih lumayan kering. Ini jadi harus detail ya kita. Ini masih cakep begini. Iki lapo dikai sotek iki. Nah, ini rata-rata disolasi ulang. Kenapa? Karena dicokot tegos. Gitu ya. Nah, untuk engine-nya gimana? Engine mobil ini kuat, badak. Karburator dia pakai apa? Pakai vakum. Kalau dipakai off-road miring-miring gitu is oke. Kemudian spare part juga nggak murah, nggak mahal, cukupan, melimpah, baru maupun second. Mesin kalian beli baru maupun second juga banyak. Perbaikan sangat mudah dan saya kira setiap bengkel bisa mengerjakan. Spare part baru dan secondnya banyak. Untuk pesan saya hati-hati, misal seperti ini, untuk ini namanya si komponen Delco ya, kop Delco utuh ini, cari yang masih jelek original begitu. Karena itu mahal, itu sekitar 6 juta kalau beli, kurang lebihnya. Jadi elektrikalnya itu, kalau mobil ini tahan panas, tahan. Jarang overheat. Kalau mobil ini sampai overheat berarti teman-teman memang jarang melakukan servis radiator loh. Enaknya berapa lama servis radiator itu? Enaknya servis radiator itu setiap paling maksimal 5 tahun sekali ngoroi. Nah, gitu ya. Kalau tinggalnya di Malang sini bisa lebih. Kenapa orang di Malang radiatornya bisa lebih awet dari daerah lain? Karena di Malang airnya bagus. Otomatis kan sering terisi air yang bagus. Kalau airnya kurang bagus, berkapur dan sebagainya, juga cepat buntu. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah pesisir utara Jawa, itu kan airnya berkapur. Itu umur radiator jauh lebih cepat buntu karena air di situ. Terus buat jawab tak isi banyu Mas, banyu botolan tuku ndek Prigen nih kok, ya itu beda. Ini kita ngomongnya di sebuah daerah umumnya. Kemudian mesin ini punya kelemahan apa? Ulinya ngejok. Jadi ulinya ngejok, mungkin sekitar 4.000 kilo atau 5.000 kilo itu mungkin setengah liter kalongnya. Tapi juga nggak ganggu sih. Kita ngomong 5.000 kilo itu jauh loh teman-teman. Kamu kalau 5.000 kilo itu Malang Jogja sudah 2 kali PP sak jalan lainnya loh.
Itu kalau kita ngecek 1 liter kan enggak, tapi cukup mengganggu sebetulnya kalau kita enggak orang yang sering kontrol. Berarti alangkah baiknya setiap 2 minggu sekali itu mobilnya dikontrol ulinya, karena ya memang seperti itu. Kalau kita punya mobil harus ngontrol uli dan air, karena nyawa mobil itu uli dan air. Kamu beli mobil baru Grace dari toko 500 juta, kalau ada komponen yang bocor, taruhlah selangmu bocor, airmu habis ya pecah mesinmu, ulimu habis ya pecah mesinmu. Masya mobil itu anyar go 1 miliar. Nah, jadi nyawane mesin yang banyu mbek ning uli. Tuh, jadi tetap sering dikontrol untuk air sama ulinya. Bensin gimana? Nggak irit mobil ini, cukup memakan bahan bakar, nggak tembus 110 mobil ini, maksimal di angka 110 itu. Kurang lebihnya seperti Kijang Grand Extra atau itulah kurang lebihnya di mobil-mobil itu. Di Kijang Kapsul itu juga sama mobil ini, konsumsinya 18 sampai 19, kurang lebihnya itu. 10 itu angka yang maksimal gitu ya. Tapi dibalik itu mobil ini badak, badak semuanya badak. Spare part kaki-kaki juga badak, kaki-kakinya enak dan juga enggak gampang brodol, kuat. Kita start dulu sambil ngontrol-ngontrol. Oke, kita buka. Mas kameraman, ki AC-nya adem ora? Oh, AC adem ya, saya belum nyoba AC-nya. Nah, ini power window 3 pintu yang bisa. Ini yang 1 pintu ini agak melosot. Belakang Mas, kita lihat wiper belakang. Jadi untuk tipe JLX dia ada wiper belakang. Fungsi ya Mas ya? Wiper belakang fungsi. Oke, wiper belakang fungsi, muter Mas. Dan apa ya ini ya? Belakang Mas, lihat Mas. Aman, gak belok Mas, kameramen. Sewajarnya ada mobil mesin G16 ini. Kalau rumahmu catnya putih, keramik garasimu putih, saya sarankan parkirnya hadapnya masuk, kepalanya di dalam. Kalau bokongnya yang masuk ke dalam seperti ini, kadang di bawah ini ada kayak butir-butir langes namanya, kalau orang sini bilangnya kayak apa ya, uli kering apa ya, butir-butir hitam gitu loh. Jadi di sini lantainya nanti lama-lama kotor. Nah, ini tidak hanya mobil ini, saya lihat hampir semua ya, semua lah. Saya belum pernah mungkin tanda kutip sebersih pembakarannya mobil taruhan mobil sekarang, kayak mobil LCGC apalagi itu kan tidak ada. Kalau mobil ini ada mesin ini, tapi badak, mobil ini badak, jadi heavy duty-nya dapat, kerennya dapat. Dan kalau kita cari yang masih begini bagus. Harga berapa Mas Yongki? Tadi teman-teman tanya, Mas kameramen berapa? 55, boleh nego, nanti pajak saya barui ya gitu. Terima kasih, sekarang kita test drive. Kita kalau ke tes mobil itu, kalau saya ya gitu, tetap Pak coba rem, kopling, hentaan. Kalau mobil begini itu kita harus nyoba juga crash joint. Jadi kalau misal begini ini, kalau ada tag gitu berarti bisa jadi crash joint, bisa jadi final gear gardan. Itu harus kita cek. Makanya hal seperti itu harus kita sampaikan ke konsumen, supaya konsumen itu yang nggak tahu, terutama yang nggak tahu itu mungkin juga nggak, orang yang mengerti sampai ke situ, orang yang nyetir mobil di jalan tuh yang ngerti sampai segitu nggak sampai 5%. Memperhatikan tentang beli mobil tuh sampai ke crash joint, ke gardan pinyon, ke transmisi itu hentaan gimana, iki wayang brodol pora, satelit apa ki, kromese transmisi kayak gitu, drag laker ini
kita kopling lepas begini kan supaya apa? Jangan sampai brodol di konsumen. Sebelum ke tangan sahabat semua, kita pastikan dulu. Kalau memang kita belum bisa pastikan, ya dijual apa adanya kita sampaikan gitu loh ya. Pokoknya selama kita tahu pasti kita sampaikan. Gitu sahabat Atma Jaya, dukung kami terus di Atma Jaya Motor. Sekarang kita test drive jalan normal, kopling-kopling enak teman-teman. Oke, AC juga masih dingin. Ini speedometer ini sebuah kebetulan masih fungsi. Rata-rata saya sering lihat mobil beginian nggak fungsi. Ini sterena ada jelek sedikit ini. Nah, overall is okay. Kemudian ya ini nyaman, mobil ini nyaman, bertenaga. Kalau teman-teman main ban maksimal ukuran segitu tadi, kalau mau lebih dari itu mungkin saya matikan AC-nya ya, dingin soalnya. Mungkin kalau merubah final gear, kalau main ban lebih dari ukuran ini untuk supaya tetap performanya enak. Soalnya kadang-kadang ownernya Escudo Vitara itu banyak dirubah ke 31, 33 kayak gitu. Kalau final gearnya atau transmisinya nggak dirubah, dia akan berat gitu ya. Kalau tips saja, kalau pengen transmisi lebih enteng lagi, kalau upgrade ban 31 ke up, mungkin bisa pakai Futura, jadi diambil isinya aja. Futura pickup itu bisa PNP, saya sering lakukan itu. Ini transmisi enak, kaki-kaki juga nggak bunyi. Jadi untuk teman-teman yang cari mobil Escudo, mungkin ini tidak yang terbaik, tapi bisa jadi salah satu pilihan teman-teman yang ya cukup worth it lah gitu. Makasih ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa tadi rukun bersama keluarga. Ini sudah mau maghrib, saya juga harus pulang. Ini mobil gigi 3 masih naik gini. Ini coba kita lihat gigi 3 ini jalanin nanjak, cukup nanjak, ngewes ya, gigi 3 ngewes aja. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klakson, oh kena ya. Hehehe.